Halo semuanya, kami kelompok 11 mahasiswa Mercubuana Yogyakarta dengan anggota Gloria Stefani Barus dengan NIM 2008-10742, Sabrina Ramadan Wibowo dengan NIM 2008-10747, dan Aldi Rusdianto dengan NIM 2008-10781 ingin menjelaskan tentang konseling psikologi dan terapi psikologi 2 mulai dari pasal 76 sampai 80. Pasal 76 atau pemberian konseling psikoterapi bagi yang pernah mendapatkan konseling atau terapi sebelumnya. Pengertian konseling ialah interaksi yang terjadi antara dua orang individu, masing-masing disebut konselor dan klien. Terjadi dalam suasana yang profesional, dilakukan dan dijaga sebagai alat untuk memudahkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien. Manfaat mengalami pemulihan pribadi atau self-healing dan pemulihan relasi karena konselor membantu klien memahami diri dan lebih memahami orang lain, sehingga terjadi pemulihan pribadi, dan juga dapat meningkatkan hubungan yang lebih efektif dengan orang lain, mengalami pertumbuhan karakter dan memaksimalkan potensi diri. Tujuan untuk memberi fasilitas dan menimbulkan pertumbuhan kepribadian untuk menolong pribadi-pribadi untuk mengubah pola-pola kehidupan yang menyebabkan mereka tidak berbahagia. Selain itu juga menyediakan suasana persaudaraan dan kebijaksanaan bagi pribadi-pribadi yang sedang menghadapi kehilangan dan kekecewaan. Psikolog saat memutuskan untuk menawarkan atau memberikan layanan kepada orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi yang sudah pernah mendapatkan konseling psikologi atau psikoterapi dari sejawat psikologi lain harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghindari potensi adanya konflik dengan terapi terlebih dahulu. Psikolog tersebut perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan keberpihakan kepada kesejahteraan orang yang menjalani proses konseling atau psikoterapi, serta menghindari potensi konflik dengan psikolog yang sebelumnya telah memberikan layanan yang sama. Yang kedua, mendiskusikan konseling yang dijalani dengan orang lain yang mewakili klien untuk menghindari kebingungan. Psikolog perlu mendiskusikan isu perawatan atau konseling psikologi atau psikoterapi dan kesejahteraan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dengan pihak lain yang mewakili orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi tersebut dalam rangka meminimalkan risiko kebingungan dan konflik. Yang ketiga, mendiskusikan dengan psikolog yang memberikan terapi sebelumnya. Jika memungkinkan, psikolog mengkomunikasikan kepada psikolog pemberi layanan praktik sebelumnya, kemudian melanjutkan secara hati-hati serta peka pada isu-isu terapeutik. Pasal 77. Pemberian konseling psikologi kepada mereka yang pernah terlibat hubungan seksual. Psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan orang yang sedang menjalani pelayanan konseling psikologi atau psikoterapi. Psikolog tidak terlibat dalam keintiman seksual dengan orang yang diketahui memiliki hubungan saudara, keluarga, atau significant others dari orang yang akan diberi konseling psikologi atau psikoterapi, dan psikolog juga tidak diperkenalkan mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi untuk alasan agar dapat terlibat dalam keintiman atau keakraban dengan keluarga dan atau orang signifikan lainnya. Psikologi tidak menerima dan atau memberikan konseling psikologi atau psikoterapi bagi yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual dengannya. Psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan mantan orang yang pernah diberi konseling psikologi atau psikoterapi. Setidaknya 2 tahun dari perhentian dan atau pengakhiran konseling psikologi atau psikoterapi kecuali dalam situasi yang sangat tidak lazim. Ada beberapa cara pemberian konseling. Yang pertama, membangun hubungan. Membangun hubungan dijadikan langkah pertama dalam konseling karena klien dan konselor harus saling mengenal dan menjalin kedekatan emosional sebelum sampai pada pemecahan masalahnya. Tahapan ini merupakan kunci awal keberhasilan konseling. Yang kedua, identifikasi dan penilaian masalah. Apabila hubungan konseling terjadi berjalan baik, maka langkah selanjutnya adalah memulai mendiskusikan sarana-sarana spesifik dan tingkah laku seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan konseling. Yang ketiga, memfasilitasi perubahan konseling. Mengkomunikasikan nilai-nilai inti agar klien selalu jujur dan terbuka sehingga dapat menggali lebih dalam masalahnya. Yang keempat, evaluasi dan terminasi. Langkah keempat ini adalah langkah terakhir dalam proses konseling secara umum. Evaluasi terhadap hasil konseling akan dilakukan secara keseluruhan. Yang menjadi ukuran keberhasilan konseling akan tampak pada kemajuan tingkah laku klien yang berkembang ke arah yang lebih positif. Pasal 78. Penjelasan singkat atau debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. Pengertiannya, debriefing adalah sebuah proses lanjut setelah sebuah tindakan atau setelah sebuah pengalaman pelatihan dalam anggota-anggota kelompok saling berbagi mengenai apa yang dialami, dirasakan, dan yang telah dipelajari selama mengalami pelatihan. Demikian juga memikirkan bagaimana pelajaran-pelajaran tersebut dapat bermanfaat untuk masa-masa mendatang. Tujuan debriefing. Psikolog memberikan penjelasan singkat setelah selesai pemberian konseling atau terapi dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat agar klien memperoleh informasi yang telah tentang sifat, hasil, dan kesimpulan konseling atau terapi. Psikologi dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko atau bahaya jika dilakukan penundaan atau penahanan informasi tersebut. Debriefing dalam konseling psikologi atau terapi dapat ditiadakan jika pada saat awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil, sehingga psikolog dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki klien. Jika psikolog menemukan bahwa prosedur konseling atau terapi telah memberikan dampak yang negatif pada klien, psikolog mengambil langkah tepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Keenam, Pasal 79.
Penghentian sementara konseling psikologi atau terapi psikologi. Psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik. Maka, psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi. Keterbatasan psikolog dan atau ilmuwan psikologi, misalnya sakit atau meninggal, salah satu dari mereka pindah ke kota lain, keterbatasan pengetahuan atau kompetensi dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi, keterbatasan pemberian imbalan dari penerima jasa layanan psikologi. Pasal 80, penghentian konseling psikologi atau psikoterapi. Cara menghentikan terapi yang sudah wajib dihentikan. Menghentikan terapi bagi yang sudah tidak memerlukan, mengakhiri terapi jika membahayakan klien, memberikan saran untuk alternatif terapi sebelum mengakhiri terapi. Contoh kasus pelanggaran. Seorang psikolog muda asal Amerika ini melakukan psikologis yang tidak biasa. Dia bernama Sarah White. Ia melepaskan pakaiannya satu persatu ketika konseling dan meyakini bahwa tindakannya dapat mencairkan ketertutupan sikap pasiennya yang sebagian besar pria. Saya sengaja melakukannya justru untuk mengendalikan diri para pasien saya itu. Tujuannya, saya telanjang di depan mereka agar mereka dapat memahami diri dan lingkungan mereka secara lebih baik, sehingga mereka bisa mendapatkan kekuatan dan kenikmatan yang timbul dalam diri mereka dan diharapkan tidak muncul selama sesi, tetapi juga sesudah terapi. Ujar White. Diana Kirshner, psikolog klinis di New York, menjelaskan, White hanya menggunakan terapi kata-kata, tetapi saya tidak menganggap ini sebagai terapi. Saya menilai pendekatannya itu sebagai pelayanan interaktif pornografi melalui internet. Analisis kasus. Pasal 77 asas 4 poin terakhir, yang berbunyi adanya kecerobohan pernyataan atau tindakan psikolog selama berjalannya terapi yang mengundang kemungkinan terjadinya hubungan romantik atau seksual dengan orang yang sedang menjalani terapi.